Pengertian medikasi oral. Definisi medikasi oral adalah pemberian obat melalui mulut untuk efek sistemik. Obat diserap melalui saluran pencernaan sebelum masuk ke aliran darah. Tujuan pemberian obat oral bertujuan untuk efek sistemik dengan menyebarkan obat melalui darah. Perawat perlu memperhatikan alergi, kemampuan menelan, gangguan pencernaan, efek samping, dan edukasi pasien tentang obat. Obat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, obat bebas. Obat ini dapat dibeli tanpa resep di apotik, toko obat, toko kelontong, atau warung. Kemudian, obat bebas terbatas. Obat ini hanya dapat dibeli di apotik dan toko obat berizin. Kemudian, ada obat keras. Obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Dan yang terakhir, obat narkotika. Bersifat adiksi dan diawasi ketat, hanya diperoleh di apotik dengan resep asli. Obat bebas. Obat ini ditandai dengan lingkaran hijau bertepi hitam. Biasanya berupa suplemen, vitamin, mineral, obat gosok, beberapa analgesik, antipiretik, dan antasida. Obat ini dapat dibeli tanpa resep di apotik, toko obat, toko kelontong, atau warung. Obat bebas terbatas. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bertepi hitam, termasuk obat batuk, influenza, analgesik, antipiretik, beberapa suplemen, vitamin, dan mineral, antiseptik, serta obat tetes mata untuk iritasi ringan. Obat ini hanya dapat dibeli di apotik dan toko obat berizin. Obat keras. Obat keras ditandai dengan lingkaran hitam berisi huruf K merah yang menyentuh tepi. Hanya diperoleh dengan resep dokter, termasuk obat jantung, hipertensi, antihipotensi, diabetes, hormon, antibiotik, dan beberapa obat lambung, serta tersedia hanya di apotik. Lalu obat narkotika. Obat ini ditandai dengan lingkaran berisi palang plus merah bersifat adiksi dan diawasi ketat, hanya diperoleh di apotik dengan resep asli. Contohnya opium, koka, ganja, morfin, heroin. Digunakan sebagai anestesi dan analgesik. Definisi medikasi oral. Pemberian obat oral dilakukan melalui mulut. Penggunaan obat melalui oral bertujuan terutama untuk mendapatkan efek sistemik, yaitu obat beredar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Nah, dalam pemberian obat oral ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perawat, yaitu adanya alergi terhadap obat yang akan diberikan, kemampuan klien untuk menelan obat, adanya muntah atau diare yang dapat mengganggu absorpsi obat, efek samping obat, dan kebutuhan pembelajaran mengenai obat yang diberikan. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yang pertama, klien menderita suatu penyakit tertentu sehingga membutuhkan obat. Kedua, klien yang membutuhkan terapi suplemen. Catatan, klien harus mempunyai kemampuan menelan yang baik. Kontraindikasi. Pertama, klien yang tidak memiliki kemampuan menelan. Kedua, bagi pasien dengan mual dan muntah, pasien yang tidak sadar karena akan menyebabkan asfiksia. Tujuan pemberian obat oral. Pemberian obat melalui oral bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien, terutama karena bentuk sediaan seperti tablet dan kapsul, lebih praktis dan mudah dikonsumsi dibandingkan dengan metode pemberian lainnya, menurut WHO 2021. Jenis-jenis obat. Pertama, ada tablet. Tablet adalah obat yang dicampur dengan bahan pengikat, kemudian dicetak dan dipres menjadi bentuk tablet. Pertama, tablet kunyah larut dan diserap dengan cepat di perut, menawarkan aksi yang cepat. Mereka mungkin datang dalam rasa yang berbeda. Kedua, tablet yang disintegrasikan secara oral larut di lidah. Mereka langsung masuk ke aliran darah, bekerja paling cepat, seperti dengan obat anti mual dan migrain tertentu. Ketiga, tablet sublingual berada di bawah lidah. Mereka juga bertindak cepat, salah satu contohnya adalah tablet nitroglycerin. Dan yang terakhir adalah tablet effervescent, dilarutkan dalam cairan kemudian diminum. Kemudian adalah kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat. Jenis-jenis obat oral ini dibungkus dalam cangkam keras atau lunak. Biasanya terbuat dari gelatin yang terurai di saluran pencernaan. Kemudian ada spansul, adalah kapsul yang melepaskan obat pada tingkat yang stabil selama beberapa jam. Misalnya obat gangguan attention deficit hyperactivity. Lalu ada soft gel, juga dikenal sebagai gel cair. Jenis obat oral ini mirip dengan kapsul, kecuali obatnya disuspensikan dalam gelatin atau zat serupa.
Lalu ada obat cair. Obat cair adalah untuk mereka yang kesulitan menelan tablet atau kapsul, atau terlalu muda untuk melakukannya seperti bayi dan anak-anak. Mereka harus diukur dengan tepat, biasanya dengan alat pengukur yang tepat sebagai lawan dari sendok teh dapur. Obat cairan kurang portable daripada bentuk sediaan padat. Kemudian ada dexadrin. Dexadrin adalah pensul yang mengandung dextroamphetamine. Dosis awal dilepaskan segera dan obat tersisa secara bertahap memasuki tubuh. Obat ini dapat bekerja dengan meningkatkan kadar zat kimia alami otak, seperti norepinefrin dan dopamin. Kemudian bentuk obat bubuk. Butiran dicampur ke dalam air atau sedikit makanan lunak seperti yogurt. Sementara bubuk seringkali sudah diukur sebelumnya dalam kemasan dan dirancang untuk dilarutkan ke dalam air. Orang yang kesulitan menelan pil mungkin lebih suka butiran atau bubuk. Cara pemberian obat: pertama ada sublingual di bawah lidah untuk absorpsi cepat, lalu ada bukal di antara gusi dan pipi, dan terakhir langsung ditelan seperti kapsul dan tablet biasa. Sublingual. Obat dapat diberikan pada pasien secara sublingual, yaitu dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Dengan cara ini, aksi kerja obat lebih cepat, yaitu setelah hancur di bawah lidah, maka obat segera mengalami absorpsi ke dalam pembuluh darah. Lalu ada bukal. Dalam pemberian obat secara bukal, obat diletakkan antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam. Seperti pada pemberian secara sublingual, pasien dianjurkan untuk membiarkan obat pada selaput lendir pipi bagian dalam sampai obat hancur diabsorpsi. 12 benar pemberian obat. Pertama ada benar obat. Perawat harus memeriksa kebenaran obat 3 kali, saat mengambil, saat memprogram, dan saat mengambilkan. Selain itu, perawat perlu memahami tujuan pemberian obat, nama, dan cara kerjanya. Kedua, ikuti kegiatan positif. Untuk mencegah kesalahan dosis obat, harus sesuai kondisi klien dan batas rekomendasi. Perawat perlu menghitung dosis dengan cermat berdasarkan ketersediaan obat dan berat badan pasien. Ketiga, benar dosis. Perawat harus mencocokkan nama, nomor register, alamat, dan program pengobatan. Pasien berhak mengetahui alasan pemberian obat dan menolak penggunaannya. Perbedaan klien dengan nama sama juga harus diperhatikan. Keempat, benar waktu. Obat harus diberikan sesuai jadwal, waktu paru, dan aturan konsumsi. Perawat juga perlu memeriksa jadwal pemeriksaan yang dapat menjadi kontraindikasi. Kelima, benar cara pemberian. Dalam pemberian obat, perlu diperhatikan cara pemberian obat tersebut, apakah secara oral, parental, topikal, rektal, ataupun inhalasi. Keenam, benar dokumentasi. Setelah pemberian obat, dosis, rute, waktu, dan pemberian obat harus didokumentasikan sesuai prosedur. Informasi obat untuk pasien juga perlu dicatat. Ketujuh, benar pendidikan kesehatan medikasi pasien. Perawat bertanggung jawab mendidik pasien dan keluarga tentang manfaat, penggunaan, alasan terapi, efek samping, serta interaksi obat dengan makanan. 8. Benar pengkajian. Perawat harus memeriksa tanda-tanda vital sebelum pemberian obat. 9. Benar hak pasien untuk menolak. Pasien berhak menolak pemberian obat. Dalam hal ini, perawat harus memberikan informed consent pada pasien. 10. Benar evaluasi. Perawat harus memantau efek kerja obat setelah pemberian obat. Lalu ke-11 ada benar reaksi terhadap makanan. Obat memiliki efektivitas jika diberikan pada waktu yang tepat, misalnya sebelum makan atau sesudah makan. Lalu yang terakhir ada benar reaksi dengan obat lain. Obat seperti chloramphenicol dan omeprazol sering diberikan bersama sebagai pendamping dalam pengobatan penyakit kronis. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat: sifat fisiokimia obat, kelarutan, polaritas, ukuran molekul. Kemudian formulasi obat, immediate release versus sustained release atau rute pemberian obat. Dan terakhir ada kondisi fisik dan fisiologis pasien, usia, kesehatan, pencernaan, metabolisme. Efek samping obat. Efek samping obat atau ESO adalah setiap efek berbahaya yang tidak diinginkan dan terjadi secara tidak sengaja dari suatu obat yang timbul pada pemberian obat dengan dosis normal pada manusia untuk bertujuan pencegahan, diagnosis, atau terapi, serta modifikasi fungsi fisiologis menurut WHO 2014.
Satuan dosis obat. Satuan berat yang digunakan dalam dosis obat adalah gram atau disebut GR, miligram, mg, dan mikrogram mcg. Konversinya 1 gram sama dengan 1000 mg, 1 mg sama dengan 1000 mikrogram. Dalam bentuk larutan, 1 liter sama dengan 1000 ml dan 1 ml sama dengan 1 cc. Rumus hitung obat tablet. Pertama, gunakan rumus order dokter dibagi sediaan obat, lalu dikalikan jumlah tablet. Contoh pertama, dokter memesan paracetamol 250 mg, sediaan tablet yang tersedia adalah 500 mg. Jawabannya yaitu 250 mg dibagi 500 mg, kemudian dikalikan 1 tablet sama dengan setengah tablet. Lalu rumus hitung obat tablet yang kedua. Contohnya yaitu berapa tablet digosin diperlukan untuk dosis 0,125 mg jika 1 tablet sama dengan 62,5 mikrogram. Jawabannya yaitu 0,125 mg sama dengan 125 mikrogram. Kemudian 125 mikrogram dibagi 62,5 mikrogram. Hasilnya yaitu 2 tablet. Rumus hitung obat sirup. Gunakan rumus order dokter dibagi sediaan obat, lalu dikalikan pelarut. Contohnya, dokter meresepkan Sanmol Forte sirup 125 mg. Kemudian sediaan sama dengan 250 mg per 5 ml. Jawabannya yaitu 125 mg dibagi 250 mg, lalu dikalikan 5 ml sama dengan 2,5 ml. 2,5 ml sama dengan setengah sendok takar. Rumus ini juga berlaku untuk menghitung dosis obat intravena atau serbuk yang harus diberikan menggunakan alat string pump.